mungkin saya jelaskan di sini. Dari yang waktu itu sesi pertama 2 minggu yang lalu, yang diperlukan dalam konteks ini adalah nomor 4 ya, support dari orang tua, terutama ibu, untuk anak-anak ini. Dan juga jangan lupa keep fun dan create autism friendly and safe environment. Jadi lingkungan yang tidak membuat mereka, ya harus membuat mereka nyaman lah. Nah, the more sensory involved in a learning, the better. Jadi kalau sensorinya semakin banyak, tadi seperti kita main finger puppet itu mata, yang telinga, dan juga peraba. Nah, daripada kita kalau ibu juga bisa membuat dia mencium. Pokoknya kalau kita ngomong sesuatu yang mungkin ada baunya, jangan lupa membuat mereka bisa mencium benda yang ada ini, supaya mereka juga tahu ada masukan sensori dari sisi penciuman. Terus mungkin yang terakhir, Ibu, kontak mata ini kenapa mereka nggak bisa kontak mata ya dari sisi biomedis ya? Kalau dari sisi biomedis ini, saya juga, ini masukan dari Dr. Ali, bahwa anak-anak yang kurang kontak mata itu kekurangan hormon namanya oksitosin ya. Ini hormon cinta. Yang menyebabkan problem kontak mata di anak berkebutuhan khusus itu rendah. Pertanyaan yang lebih mendalam, kenapa kita mempunyai hormon oksitosin yang cukup, sedangkan mereka kok rendah hormon oksitosinnya. Nah, ini tidak mudah untuk dijawab sekali menjawab ini, karena ini kita harus tahu secara keseluruhan, karena kemungkinannya banyak. Kalau seperti kita pergi ke dokter internis lah, dokter internis juga nggak akan bisa langsung ngomong, oh kamu sakit apa. Dia perlu Anda untuk membuat suatu tes di laboratorium untuk membantu mereka menegakkan diagnosis sebenarnya kenapa, apa yang terjadi dalam tubuh si pasien. Dalam hal ini, kalau umpamanya dari Dr. Ali ya, dia butuh untuk yang namanya tes ASIRA untuk mengetahui lebih dalam kenapa hormon oksitosin anak ini rendah atau sangat sulit mendapatkan mengajarkan kontak mata ke mereka. Ini yang mungkin orang tua butuh tahu, bahwa kita bisa memberikan hormon oksitosin ini melalui BICOM. Karena hormon oksitosin ini kan nggak mungkin disuntikkan ke anak. Gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan. Untuk anak Miguel ini suka memainkan kemaluan. Kalau saya lihat dia tahu salah dan nangis, takut dia, tapi kadang dilakukan. Itu penyebabnya apa umur 7 tahun. Ini apakah anak ini sudah Bu? Sudah apa? Dipotong kulitannya, itu namanya apa sunat. Nah, mungkin disunat, atau mungkin juga ini kalau belum disunat, itu kebanyakan kadang-kadang itu ada banyak kotoran yang akan ada di dalam tanah. Nah, itu membuat mereka itu gatal. Nah, orang gatal itu kan pasti pengen pegang loh. Nah, itu salah satu. Nah, kedua, kalau anak ini penyebabnya karena memang dengan memegang alat kelamin itu mereka mendapatkan sensasi yang enak gitu ya. Jadi untuk mendistraksi dia dari sensasinya yang enak ini, ibu harus konsisten melakukan banyak kegiatan di anak. Nah, terutama ini, kalau saya ngomong, jangan lupakan olahraga di anak-anak ini. Karena kalau anak-anak ini nggak punya aktivitas, nggak punya sesuatu aktivitas fisik, aktivitas
mungkin yang kita bisa guidance, main bersama kita, dia dibiarkan sendirian. Nah, ini akan terjadi terus. Nah, saya nanti akan ada sesi untuk bagaimana membantu anak-anak supaya tidak menuju ke sini, karena ini adalah hal yang paling risih ya kita sebagai orang tua kalau punya anak seperti ini ya. Jadi ini sangat penting, tapi saya nggak bisa langsung ke sana karena itu sebenarnya sesuatu pertanyaan yang besar dan nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk ke sana kalau Anda tidak tahu seperti yang tadi saya ngomongkan 101. Bagaimana menjadi orang tua anak autis itu harus punya ini salah satunya ya. Saya masih belum semuanya, nanti saya lengkapi. Dan bagaimana caranya mengajar anak-anak ini kita harus punya ini semua. Jadi kalau tingkat suksesnya kita untuk mengajar anak-anak ini bukan cuma caranya, tapi ada banyak hal yang harus juga dilakukan oleh orang tua. Nah, saya mulai dengan hal-hal ini supaya orang tua bisa berubah dulu, berubah untuk menjadi seperti ini. Jadi nanti kalau kita masuk ke sesi yang problemnya besar, kita bisa jauh lebih mudah memecahkan ini. Seperti kalau ibu itu kan anaknya kan istilahnya anak takut ya dengan ibu karena dia kalau ibu yang ya kalau salah dia tahu itu salah dan nangis takut diomelin, tapi kadang dilakukan lagi. Nah, kalau memang gatel ya bagaimana, dan ini memang natural ya, akan terjadi terus-menerus. Kalau kita nggak bisa ngajarin kapan dia boleh melakukan itu, kapan dan di mana, nah kita akan terus punya problem ini. Oke, nanti saya jawab untuk sesi untuk bagaimana supaya orang-orang anak-anak ini memegang alat kelamin di tempat dan waktu yang benar. Kayaknya ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh ini sudah. Gimana caranya supaya anak mau melihat kita selama kita bicara? Bu, kalau ibu dia sudah bisa kontak mata, ibu bisa membuat itu lebih panjang. Tapi ibu harus membuat topik yang disenangi anak, yang involve dengan banyak sensorinya dia. Jadi ibu tadi lihat video saya, ada beberapa banyak hal itu tergantung topik yang akan kita mau berikan ke anak, tergantung kesenangan anak. Kalau ibu pakai topiknya yang ibu senang, ya nggak akan bisa membuat kita anak itu memandang terus. Jadi seperti kita lah. Jadi ibu ngomong oke. Mungkin kalau pertama kali tidak bisa langsung prolong panjang ya. Mungkin yang ibu bisa lakukan, anak ini sudah bisa menatap ibu, melakukan kontak mata berkali-kali. Setelah itu kita panjangkan 1 kali dan kita panjangkan waktu untuk waktu dia memandang kita. Jadi itu dulu Bu, jangan langsung selama kita bicara gitu ya. Terus habis itu kontak mata sudah lumayan, 1 menit udah tahan, cuma kadang pas lagi lihat tiba-tiba bisa hilang atau seperti ngelamun. Bagaimana cara mengatasi? Nah, kalau itu dia ngelamun, kalau ibu itu banyak involve namanya dengan memegang tangannya atau ada banyak stimulasi dari sensori, peraba, perasa. Mungkin pada waktu kita ngomong-ngomong kontak mata, kita ngomong jeruk ya, coba yuk kita lihat baunya jeruk seperti ini, yuk kita potong ya, dia suruh makan jeruknya. Jadi
ada banyak rangsangan sensori yang masuk ke dia. Nah, itu akan membuat anak itu nggak akan bisa ngelamun. Nah, dan itu harus dipersiapkan. Kalau nggak siap, anaknya juga akan ngelamun lagi. Jadi kita harus cepat gitu. Kita persiapkan semua benda-benda. Mungkin ada jeruk. Jeruk bisa teksturnya nih kasar-kasar, baunya, rasanya, terus warnanya. Yuk coba kita gambar. Itu kan sudah lebih dari 1 menit. Oke, terus kalau anak regresi bagaimana Bu? Anak sudah bisa ucapkan apa, Bapak, Cica, lalu hilang. Sekarang nyuruh anak biru A saja tidak mau. Ini regresinya kenapa ya Bu ya? Saya tidak bisa ngomong gini, kenapa anak sudah bisa mengucapkan terus habis itu hilang itu karena apa ya? Apakah karena ada vaksinasi? Nah, kalau itu yang hubungannya dengan logam berat atau apapun ya, itu mungkin harus yang mungkin lebih bisa menjawab itu Dokter Ali ya. Karena nih ranahnya kan nggak mungkin anak itu tiba-tiba regresi tanpa hilang tanpa sebab gitu. Terus anak suka jilat-jilat gelas botol minumnya, sekarang regresi dari jilat. Anak ini pokoknya suka menjilat. Ini biasanya ini apa? Problem disbiosis. Mungkin simbionya yang perlu ditambah. Tapi karena anak yang suka memasukkan yang suka itu ya ini ngiler suka ini kebanyakan problem disbiosis. Tapi tanyakan ke Dokter Ali dengan seperti ini pertanyaannya. Jika anak sedang menulis tangannya apa sih? Anak geraknya menulis tapi matanya melihat saya melulu. Wah. Tapi terus kalau matanya nggak melihat yang ditulis kan berarti yang ditulis terus nggak karuan ya. Saya nggak ngerti kenapa matanya melihat ibu. Apakah mending ibu nggak ada aja dulu? Mungkin ibu di sampingnya aja, jangan duduk di depannya. Ibu duduk di sampingnya atau ibu duduk di belakangnya. Siapa lagi ya? Kalau anak saya masih hiperaktif, bagaimana caranya Bu agar dia tenang saat di terapi? Kalau anak masih kesana kemari ya Bu ya, sebenarnya ini satu yang masuk harus pakai enzim dulu. Nah, biasanya Ibu supaya dia mau duduk tenang, Ibu dudukkan dia di bawah, dan kesenangannya itu apa? Kalau dia mau beranjak lagi, kasihlah kesenangan itu lagi. Ayo duduk. Jadi dia mau duduk pun itu bisa dapat reward karena ini anak hiperaktif. Jadi tinggal seberapa lama kita bisa menahan dia. Jadi selama kita kasih reward, dia duduk. Ya. Terus habis itu kita lakukan mainan yang lain. Nanti dia kalau mamanya main bubble, ntar kalau dia mau berdiri lagi, kita ngomong, loh ini loh, kamu mau nggak? Ayo kalau mau duduk lagi, gitu. Jadi ada 2 mainan reward untuk dia duduk, dia mau duduk. Satu, selama dia duduk, kita ambillah kesempatan itu untuk melakukan kegiatan kontak mata ini, gitu ya. Apalagi nih. Anak saya Alif 3 tahun sukanya HP, kalau dikasih buku tidak mau menggambar dan mewarnai di buku, gambar tidak mau, maunya di tembok.